Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunikan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Sibuk nopo niki Bunikan? Ada kegiatan baru tetapi tidak mengganggu proses pembelajaran. Kita ini baru masa ujian akhir ya Bunikan ya. Pertemuan kita kali ini menindaklanjuti yang kemarin kita kerjakan Bunikan. Saya kan sudah melakukan supervisi ke kelasnya Bunikan, yaitu mata pelajaran bahasa Jawa. Kemarin kelasnya di 11 TKJ 1 ya Bunikan. Nah itu hari ini kita akan mendiskusikan proses pembelajaran yang Bunikan lakukan di kelas 11 TKJ 1. Minta waktunya nggih Bunikan ya. Oke. Begini kita mulai saja Bunikan. Saya ingin menanyakan kira-kira harapannya Bunikan, kemudian tujuannya Bunikan setelah kita melakukan pembicaraan di pagi hari ini apa Bunikan? Harapan saya adanya perbaikan mengajar untuk saya pribadi dari kegiatan kemarin yang sudah kita laksanakan Ibu. Mungkin ada perlu yang diperbaiki dari cara mengajar atau mungkin interaksi saya mungkin kurang atau seperti apa. Saya minta perbaikan dan juga saran dari Ibu. Seperti itu. Oh gitu. Ya, semoga nanti melalui pembicaraan kita hari ini kita bisa sama-sama menemukan gitu kan istilahnya apa yang masih perlu diperbaiki. Bunikan juga bisa menemukan sendiri dan kita nanti mencari solusinya bersama-sama. Bunikan. Oke, kalau kemarin kan Bunikan itu membicarakan tentang aksara murdong ya. Kita pas observasi itu membahas, Bunikan menyampaikan ke siswa tentang aksara murdong. Dengan prosedur pembelajaran, siswa dibagi menjadi kelompok, kemudian di situ ada diferensiasi proses, siswa dikasih LKPD yang berbeda, ya. Nah itu kalau Bunikan merefleksikan kegiatan kita yang kemarin saat pembelajaran itu, kira-kira bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan yang Bunikan inginkan atau bagaimana? Untuk proses kegiatan belajar kemarin itu belum 100% seperti yang saya inginkan. Memang karena ada beberapa kelompok, ada beberapa siswa yang belum mengenal dan juga belum menghafal wujud atau bentuknya dari aksara murdo. Padahal kemarin di LKPD-nya kan ada beberapa yang menggunakan aksara murdo, itu masih banyak yang bertanya, Bu, ini aksara nopo? Padahal pun di atasnya sudah ada, istilahnya sudah ada gambaran aksaranya, tapi siswa ternyata tidak mencari atau mengamati yang di atasnya. Itu satu. Terus yang kedua, ternyata kemarin itu pada saat pembelajaran saya belum memberikan selingan pembelajaran atau ice breaking-nya. Setelah pembelajaran saya baru ingat, oh iya, saya belum diselingi untuk hiburannya anak-anak kok. Tegang kok, gekeng. Oh iya, saya belum ada ice breaking-nya. Begitu Ibu. Iya, kadang gitu ya meskipun cuma sepele gitu perlu gitu ya. Kita melakukan ice breaking itu tujuannya supaya siswa bisa fokus yang pertama bersemangat kembali. Iya betul, bersemangat kembali. Kalau untuk persiapan RPP dan sebagainya, Bunikan sudah merasa cukup atau bagaimana? Untuk persiapan RPP-nya itu kemarin saya merasa sudah cukup, sudah baik Ibu, karena sebelum pembelajaran kemarin saya juga sudah berkonsultasi dengan Ibu tentang RPP-nya, sudah ada perbaikan dari dulu yang semester sebelumnya saya mengajari aksara Jawa hanya begini, terus kemarin itu saya merasa ada banyak perubahan untuk pengajaran di aksara Jawa. Jadi kita kemarin memang ngobrol dulu ya Bu ya, kita membicarakan dulu tentang RPP berdiferensiasi itu seperti apa, sudah kita bicarakan. Jadi ini ya, persiapan itu menurut Bunikan lebih matang ya. Persiapan saya kemarin pada saat mengajar dengan Ibu yang supervisi itu saya merasa lebih matang, lebih siap dan juga bisa memberikan kegiatan pembelajaran yang berbeda dari semester sebelumnya mengenai materi aksara Jawa. Iya, betul. Ya, semoga memang kadang itu guru itu intinya cuma itu ya istilahnya
kita harus bisa menguasai materi dan bisa menguasai kelas. Jadi kalau kita sudah prepare sebelumnya, maka pembelajaran di dalam kelas lebih bagus lagi. Kemudian ini Bu Niken, tadi kan Bu Niken berarti sudah mengidentifikasi masalahnya Bu Niken ya. Yaitu yang pertama adalah ada siswa yang belum sesuai dengan keinginannya Bu Niken. Jadi masih ada siswa yang belum aktif istilahnya seperti itu. Yang pertama, yang kedua, oh ternyata perlu mengadakan ice breaking. Nah, kira-kira Bu Niken punya gambaran tidak apa yang harus Bu Niken lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Bu Niken hadapi tadi? Rencananya Bu Niken seperti apa? Kemarin saya sudah searching, mencari dan juga bertanya di guru sejawat ataupun guru di MGMP bahasa Jawa. Itu saya tanya pembelajaran aksara Jawanya di sekolah yang sana seperti apa. Saya pakai aplikasi Mbak, ada yang menjawab seperti itu. Saya terus menggali lagi, aplikasi seperti apa? Oh, aplikasi yang bentuk yang di HP siswa itu nanti untuk aksara Jawa. Terus lagi saya cari dulu, saya searching. Oh ternyata ada aplikasi di HP itu yang bisa digunakan untuk menunjang dan memperlancar materi aksara Jawa. Mungkin rencana saya nanti untuk kedepannya untuk materi di aksara Jawa menggunakan aplikasi di HP yang menunjang pembelajaran itu. Terus untuk masalah yang ice breaking selingan, kemarin saya juga sudah melihat ice breaking tentang nyanyian. Terus saya merubah liriknya menggunakan liriknya diganti untuk hafalan bentuk aksara murda. Oh gitu ya. Jadi kemarin setelah itu saya berarti ice breakingnya tak gawe. Oh iya, ada sebuah lagu tetapi liriknya diganti dengan menyanyikan aksara murda ini bentuknya seperti ini. Mungkin bisa saya praktekkan untuk di semester depan, untuk tahun depan. Oh iya, itu berarti istilahnya bermain sambil belajar gitu ya. Masih sambil menghafalkan materi begitu. Bentuknya masih nyanyian tapi ya liriknya materinya disisipkan di situ. Iya. Oke. Memang kita sebagai guru harus selalu berinovasi ya Bu Niken. Oke. Berarti tadi rencananya Bu Niken bagus sekali. Jadi kita memang zaman kan semakin canggih gitu. Kita harus memanfaatkan aplikasi yang ada untuk menunjang pembelajaran kita di dalam kelas seperti itu ya. Kemudian ini rencananya Bu Niken akan melakukan itu tadi. Kira-kira penerapannya mau dilaksanakan kapan itu Bu Niken? Karena ini sudah akhir tahun, kemungkinan rencana ini akan saya laksanakan di tahun ajaran baru. Di tahun ajaran baru itu kan masih yang kelas 12 masih kurikulum K13 ya Bu. Terus yang kemarin di kurikulum Merdeka itu saya mempelajari itu masih ada materi aksara Jawa. Mungkin di mulai tahun ajaran depan laksanakan rencana ini. Ajaran baru besok berarti kita masih ada waktu ya Bu. Jadi kita bisa mempersiapkan. Iya, Bu Niken bisa mempersiapkan lebih baik lagi. Saya juga masih belajar untuk aplikasinya ini seperti apa. Jadi tetap menggali informasi dari rekan sejawat juga di MGMP, mata pelajaran bahasa Jawa Bu. Ya, ini nih. Jadi saya jadi pengen tahu lebih lagi perkembangannya Bu Niken nanti setelah tahun ajaran baru nanti. Boleh ya saya sewaktu-waktu masuk ke kelas Bu Niken lagi. Saya ingin melihat aplikasinya seperti apa yang digunakan Bu Niken. Terus itu tadi apa namanya? Ice breakingnya saya ganti tentang wujud ini. Karena untuk aksara Jawa itu kan kadang siswa nek kon ngapake bentuke gekeng niku angel Bu. Jadi saya kemarin itu saya mengajar di materi aksara Jawa niku dengan sedikit menyisipkan cerita. Semama aksara murdana niku bentuke kaya huruf M ning sikile papat. Nah, kan kadang-kadang anak bentuk huruf M seperti apa? Oh, M ini tapi sikile papat berarti tambah sijingkas. Nah, kadang-kadang cerita-cerita seperti ini perlu untuk istilahnya mengingatkan siswa dan juga mboten gekeng lah nek aksara Jawa iki sebenarnya mboten angel nek yo nek wujude nganggo diceritake kadang-kadang bocah luwih cepet nyantol betul. Utawa aksara sing ngangge cucuk, ngangge cunil, nah itu seperti itu biasanya saya sisipkan di cerita.
oh aksara nganggo cucuk, huruf N nganggo cucuk. Mantap kadang kalau anak-anak, oh ya Bu, kalingan. Nah, kadang kalau setelah biasanya saya mendiktekan, saya ceritakan aksara sing nganggo huruf N nganggo cucuk. Anak berpikir dulu, tulis. Setelah tulis dihadapkan ke ibu guru. Itu sepertinya ya ada 1-2 yang mungkin belum bisa membayangkan, tetapi untuk di kegiatan materi aksara Jawa itu saya rasa lebih efektif. Oh gitu. Ternyata memang ini ya, istilahnya kan kita kalau bahasa Indonesia gitu pasti hurufnya Pasti, seperti iya, itu, seperti gitu. itu. Sudah dikenal semuanya. Betul. Kalau aksara Jawa ternyata memang butuh Memang betul. apa ya Bu, ekstra ya? Ekstra mengajarnya, caranya juga, karena kadang kalau bocah harus ke rumah aksara Jawa, wis Bu, males Bu, sampun dong Bu. Nah ya kita tuh bentuknya mboten apa le Bu, wis coba-coba yo. Tahu nek menawi mboten ya dengan bercerita itu. Biasanya anak lebih bisa ngomong huruf N strip M, huruf N ini seperti apa, di strip terus huruf M. Ngeten iki Bu, singgah betul lah, pinter, wis hafal ini Bu. Nah, pancingan-pancingan seperti itu yang bisa menjadikan suasana belajar itu juga menyenangkan. Berarti nggak monoton, Nggak monoton monoton, gitu. iya. Luar biasa sekali ini Bu kan. Ternyata ya saya juga baru tahu ya, maksudnya kalau mengajar bahasa Jawa terutama yang di aksara Jawa, ada membiasakan anak menggunakan bahasa Jawa juga susah ya. Nah itu apalagi meminta anak untuk mempelajari aksaranya, luar biasa sekali Bu Niken. Sukses terus pokoknya Bu Niken, semoga kedepannya Bu Niken bisa memperbaiki diri terus, bisa pembelajarannya lebih bagus lagi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dan ini tadi rencananya Bu Niken, identifikasi masalah yang sudah dilakukan, kemudian rencana tindak lanjutnya. Saya harap nanti Bu Niken bisa melakukannya di tahun berikutnya. Nah ini saya juga ada beberapa pertanyaan Bu Niken tentang rencana pengembangan diri. Nah itu kira-kira Bu Niken itu pengennya seperti apa di kedepannya, apa yang mau diperbaiki dari Bu Niken, kemudian tujuannya apa, seperti itu sudah ada gambaran ya Bu Niken ya. Itu gimana aktivitas pengembangannya dulu? Saya pribadi itu saya ingin lebih banyak mempelajari aplikasi baru di IT, di HP atau mungkin nanti di laptop itu yang bisa mendukung pembelajaran. Seperti kan di kelas 11 itu ada materi sesorah selain aksara Jawa ya Bu. Ada juga materi sesorah atau pidato itu. Nah, itu kadang-kadang saya bagaimana bisa memberikan contoh yang baik kepada anak. Nada berpidato yang baik, atau mungkin untuk yang aksara Jawa tadi ya, jadi mempelajari aplikasi yang bisa menunjang baik itu penulisan maupun membaca aksara Jawa. Terus kadang kalau ini kok ada beberapa materi yang memang tidak bisa didukung oleh aplikasi di HP. Jadi saya harus membuat istilahnya media penunjang, tetapi yang bersifat nyata atau konkret, baik itu berbentuk cetak maupun istilahnya membuatkan poster atau membuatkan media yang sedikit besar seperti itu. Tujuannya agar supaya siswa itu lebih cepat bisa menangkap materi, bisa senang pembelajaran bahasa Jawa. Betul sekali nggih. Kadang kalau bahasa Jawa ki pelajaran sing anyel kadang-kala dari awal memang saya di tahun ajaran baru, di semester baru itu kontrak belajarnya mesti merubah tatanan bahasa itu. Jadi untuk di kelas 11 kontrak belajarnya mesti di kelasnya Bu Niken aja nganggo basa Ngoko Lugu. Oh gitu. Saya sudah ditekankan dari awal.
sedikit merubah nak, ojo-ojo bu tengok ampun, ini kayak ganti bu badhe tangan. Nah itu kan berarti kan sudah ada istilah kemajuan atau peningkatan kosakata dalam berbahasa. Oke, semoga itu tidak hanya di kelasnya Bu Niken ya. Maksudnya unggah-ungguhnya itu bisa ke bawah Bisa di ke luar bawah di kelas luar, ya. ya. Karena kebiasaan itu. betul, ya. Ketemu Bapak Ibu guru yang lain, semoga bisa itu tadi unggah-ungguhnya terjaga. Nah, ya, di dalam satu kelas itu memang ada ya 50% yang sudah bisa menerima dan mempraktekannya kepada Bapak Ibu guru yang lain, tetapi juga ada yang masih baru mempraktekannya baru kepada saya. Nanti udah papasan Baru kepada saya dan luru istilahnya monggo Bu. Nah, terus kadang-kadang saya sesuai itu ada di depan saya di belakangnya. Tak coba nonton ketemu Bapak Ibu guru yang lain belajar. Belum berhasil ini. Kadang-kadang terus di kelas nanti pada saat bertemu lebih saya tekankan lagi. Nak, Bapak Ibu guru dan sekolah ini bukan kali bunikan. Bapak Ibu guru yang lain juga perlu di istilah sopan santunnya juga perlu. Boti. Ya mungkin sungkan dulu terus baru ke saya. Nek kita kula saged, mungkin Bapak Ibu guru sanes nggih ngoten nggih sami nggih. Nggih ngoten kala. Luar biasa sekali Bu Niken. Insyaallah nggih. Ini ada beberapa form ya Bu Niken, nanti kita isi bersama ya. Nanti ada tanda tangan dari Bu Niken sebagai guru yang diobservasi dan saya sebagai supervisor. Nanti kita isi bersama. Terima kasih Bu Niken untuk waktunya, luar biasa sekali. Saya juga mendapat pengalaman baru dari Bu Niken ini tadi. Semoga kita bisa membawa perubahan positif di kelas kita dulu, kemudian ke sekolahan kita juga. Kita bisa membawa siswa-siswi kita ke pribadi yang lebih baik lagi seperti itu Bu Niken. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.